Halo kisanak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama gue Cantoto di channel ini. Kali ini gue mau membawakan cerita berjudul I Defeat Countless Tycoon with My Title System. Oke, langsung aja kita ceritanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share tentunya. Dan ini dia ceritanya. Masih di kapal pesiar mewah, kau kalah jumlah, lalu apa gunanya menculikku? Tidak mungkin kau bisa pergi tanpa terluka. Aku tidak menculikmu, justru aku ingin bekerja sama denganmu. Petugas Interpol Yu Mengxi. Oh, siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu identitasku? Namamu Yu Mengxi. Pekerjaan petugas Interpol 2, tinggi 170 cm, berat 49, ukuran 865881. Itu rahasia kisanak. Jadi tak bisa aku ungkapkan dari mana aku tahu. Kemampuan evaluasi ini benar-benar sangat berguna. Siapapun dulu senjatamu, aku warga negara yang taat hukum. Apa tujuanmu? Aku menganggapmu sebagai asistennya. Aku harus menyelamatkan 3 sandera. Tidak Tuan, bukan Nona, tolong ampunlah aku. Aku satu-satunya ahli waris di keluargaku dan aku normal. Aku sungguh tak tertarik pada pria. Tidak ada pria, benar-benar lahir lurus. Jangan takut, kami akan memperlakukan dengan baik. Apa yang terjadi? Siapa yang mematikan lampunya? Wih, yang menendang pantatku siapa? Jangan lakukan itu bang. Aku akan lakukan apapun yang kau minta, asalkan jangan sakiti bagian belakangku. Diam, berhati-hati, berteriak. Lihat baik-baik, ini aku. Tuan bang? Tuan bang, kau menyelamatkan pantatku. Aku pasti akan membalas budi mulai sekarang. Aku akan setia padamu, hidupku ini dan matiku ini untukmu. Lebih banget. Lebih baik jangan dong. Oh, di sini pun penjahat-penjahat dilumpuhkan satu persatu. Kenapa malah kalian yang datang? Jangan takut. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Pinjamkan padanya untuk sementara. Tuan bang, kenapa kau mengabaikan perempuan cantik dan malah melakukan hal menjijikan pada seorang pria? Diam, pakai baju ini. Aku lebih aman kau menyamar sebagai laki-laki. Orang bodoh mati karena terlalu banyak bicara. Oh, terlalu ketat di bagian dadaku. Akhirnya sempal juga itu. Itu salahmu sendiri karena pasang implan boba sepasar itu. Tapi itu kan impianku. Apa rencanamu? Penampungan sudah dibebaskan, para sandera sudah melarikan diri. Saat para perampok tahu soal itu, mereka pasti akan tinggalkan kapal kabur. Jadi kita harus merusak skoci agar mereka terjebak di kapal dan polisi bisa menangkap mereka sekaligus. Kita akan berpencar dan bertemu lagi di gudang bawah tanah 30 menit. Aku tidak mau sendirian. Aku mau tetap bersamamu Tuan Mang. Pria yang sangat berani dan cerdik. Dia tidak menyimpan dendam. Ini sudah kedua kalinya dia menyelamatkanku. Woi, berhenti di sana. Kau mau kemana? Kenapa kau belum juga tinggalkan kapal ini? Aku buronan karena aku penipuan besar-besaran. Awalnya aku mau wanita ini melakukan operasi plastik agar aku bisa kabur. Tapi ini malah lebih menguntungkan bagiku. Aku sudah bergabung dengan para perampok. Hei, ayo lari. Mereka merusak kau. Pergi kau. Semua orang berpencar masing-masing. Tempat Dong Feng Xion dikurung. Profesor Dong Fang, Presdir Dong Feng,
Aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah diberi obat. Pengaruhnya tidak akan hilang kecuali aku melakukan itu padamu. Cepat tolong aku. Bro, aneh sekali. Jelas-jelas aku mendengar suara aneh dari arah sana barusan. 2 orang penjaga terpancing keluar dari posnya. Kau pasti sudah gila ya. Wanita cantik itu dikunci di dalam ruangan ini. Aku akan masuk untuk bersenang-senang sebentar. Sayang, aku datang. Kenapa lampunya mati ya? Dek. Apa yang terjadi? Tidak ada. Dia melawan. Jangan bersenang-senang sendirian. Gantian nantinya ya. Tenang aja. Kau sangat hebat. Enak sekali rasanya. Aktingmu terlalu berlebihan. Jadi Tuan Wang, aku harus bagaimana ini? Aku tidak punya pengalaman. Tentu saja aku tidak tahu cara melakukannya. Ajarin aku dong cara enak-enak. Aku akan offline sekarang. Kalian berdua bisa lanjutin deh. Masa-masa sulit memerlukan tindakan-tindakan sulit. Aku hanya bisa mengajarimu secara fisik dan verbal saja. Baiklah, ini saatnya. Luar biasa, aku bisa merasakan ajaran yang tulus di setiap cambukan. Cambukannya menembus kulitku dan mencapai setiap bagian tubuhku, memberikan kesenangan yang menggilakan. Kepengetahuan yang segar menghujaniku. Aku melihat esensi dari dunia jiwa. Jadi ini maksudnya hidup yang sebenarnya dalam sekali. Sambil enak-enak mereka melakukannya di sebuah ruangan, sehingga penjaganya menjadi kepengen ngintip. Sebentar, aku ngintip sedikit. Langsung dicolok bola matanya. Hei, cepat lari. Sialan, sandranya kabur. Ayo buruan, kejar mereka sekarang. Batas 30 menit hampir habis. Kita akan bertemu yang lain kali di kargo bawah. Kamu mengerti? Apa itu? Ini semua bahan kimia yang mudah meledak dan terbakar. Mereka meledakkannya kapal. Wow, gila apa mereka. Pak Wang, akhirnya sampai juga. Sial, apa yang harus kami lakukan? Kita sudah mengeluarkan semua skoci. Bukankah itu perintahmu? Kabur dari apa? Bukannya kau sudah menghubungi polisi? Tanpa skoci kita tidak bisa kabur. Semuanya. Menghubungi polisi? Mana mungkin. Kalian tak bisa kemana-mana, Mas Bro. Sudah terjebak ya. Aku akan bertarung bersama kalian. Tunggu, mate. Hentikan, jangan menembak. Kargo bawah akan meledak. Cukup hebat juga kau. Yang berani kau berhubungan dengan wanita yang kusukai. Aku akan mengkilmu dengan tanganku sendiri. Kurang ajar. Kalian malah enak-enakan sedang kami bertaruh nyawa di sana. Kami hanya belajar. Sekarang bukan waktunya bahas itu, Pak Bajak Laut. Karena kita tidak bisa menggunakan pistol di sini. Bagaimana kalau menggunakan tangan kosong? Kita lawan satu-satu. Memangnya online waktunya membuat dia menangis. Beradulah kekuatan 1 lawan 1. Dia sangat kuat. Bahkan saat bertarung dengan tangan kosong, dia tidak kalah dengan seorang yang menggunakan pedang. Ayo. Seorang pria aneh sudah menyusup ke dalam haremnya. Kenapa kalian cuma berdiri di sana? Kepung dia sana. Kamu tidak tahu. Malu. Sudah setuju untuk duel 1 lawan 1, malah keroyokan. Siapa juga yang bilang begitu? Aku akan mengeroyokmu. Aku tadi ngobrol sama siapa sih? Dia lengah. Rasakan ini, cepok. Aduh, jadi itu dia. Masih ada yang ingin bertarung denganku? Kalau tidak, aku akan menyerang duluan. Dia terlalu kuat, bro. Paman, tolong aku. Sial, mencoba melawanku ya. Aku akan meledakkan tubuhmu. Kau akan sinu berkebing-kebing. Nani? Awas, prestir. Meledaklah di sono.
kapal pesiar. Ternyata cuman kembang api. Aku tidak percaya kamu membahayakan diri untuk menyelamatkanku, Tuan Wang. Terima kasih pahlawanku. Ah, kenapa? Angkat tangan kamu, kalian ditahan. Kenapa jadi kembang api? Aku tidak akan melepaskan kalian. Oh ibu, aku tidak akan melakukan ini jahat lagi. Aku seharusnya bergabung dengan mereka. Terima kasih untuk membantu pihak polisi untuk menangkap mereka dan membebaskan para sandera. Kamu yang mengganti bahan meledak dengan kembang api kan? Kau menggantinya sebelum kapal ini berlayar. Si Krem Sam mungkin terlihat hebat, tapi di sebenarnya sangat bodoh. Wanita gila, siapa yang panggil bodoh? Hah? Jangan cuma berdiri di sana. Kita tak bisa menyanyi semua kembang api ini. Ayo, nyalakan kembang apinya. Meledaklah di sana dan berdirilah percipokan kedua pasangan itu. Dengan begitu, Vivian mendapatkan izin dari Shin Automobil. Smith bahkan menganggapku sebagai anak baptisnya secara pihak karena menyelamatkanku. Berita rumor tentang menyelamatkanku menyebar kemana-mana. Aku menarik perhatian seluruh dunia dengan fotoku yang ditampilkan di layar LED di Tem Plaza. Ya, King of Contraction sudah mencapai level tertinggi terkenal secara internasional di seluruh dunia. Berpindah tempat di sini. Kamu adalah Wang Xie. Kenapa kamu ada di sini? Untuk membantumu. Kamu bilang apa? Apakah kamu ingin membalas dendammu? Kalau iya, kau bisa membantumu. Aku mohon maaf Wang Honghe. Meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak bisa menentang perintah dari God. Kita akan masih bermusuhan. Kembali di suatu pagi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menerusi hawa nafsuku. Di sini sang MC habis enak-enak. Sudah waktunya untuk pergi bekerja. Seriusan kamu mau pergi dan meninggalkan aku sendiri di kasur ini? Iya, ntar aja kita lanjutin. Kamu mau pergi ke kantor bersamaku? Aku kan banyak hal yang harus aku kerjakan. Tentu saja. Aku senang kamu masih mengingat tugas yang aku berikan padamu setelah beristirahat selama berhari-hari. Tentu saja. Setelah memaksimalkan level King of Connection, aku hanya perlu meningkatkan level Top Notch Producer dan King of Entertainment untuk membuka Showbiz Emperor. Perlu ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Apakah yang kamu sebut keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari itu tidak tidur selama untuk nge-enak-enak? Jangan bicara sombong seperti itu. Enak-enak adalah bagian dari hidup. Berpindah tempat di kantor MC. Sejauh ini naskah filmnya sudah selesai, bos. Sutradara dan pemain utamanya sudah terkonfirmasi dan kita sedang dalam proses penentuan ketentuan kontrak selanjutnya. Kamu terlihat sangat keren saat kamu sedang bekerja. Aku ingin kamu mengkonfirmasi kontraknya. Bertemu dengan para jadwal untuk acara pembukaan film. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Hiraukan saja dia. Menurutmu aku itu buta ya? Ini tombol untuk apa? Jangan tekan tombol itu. Terjadilah kontraksi yang sangat nikmat. Itu tombol untuk fitur pijat, tapi interaksinya disetting terlalu tinggi. Kalau kursinya jadi membuatku jadi agak enak. Aku akan beli satu lagi untukku. Aku seharusnya keluar dari pekerjaan ini. Ya, kamu akan terbiasa. Aku melihat mereka selama 24 jam penuh bermesraan terus. Lupakan, setelah kejadian di kapal itu, opini publik lebih mengarah ke arah kita. Perusahaan yang menolak untuk bergabung dengan kita sekarang merubah pikiran mereka. Selama kita bisa mengikuti momentum ini, semuanya akan jadi sukses. Tapi aku merasa Zhou Lingyu dan grupnya mungkin masih akan menentang kita. Kalau tebakanku benar, langkah selanjutnya dari mereka pasti akan menggunakan titel itu.
Hidupmu mungkin sedang dalam bahaya kisanak. Sebaiknya kamu terus ada di dekatku. Kita sudah mengenal satu sama lain, sudah melihat kita sendiri dan sering merasakan enak-enak. Aku berjanji akan memberimu hadiah besar jika kamu tampil dengan baik malam ini. Ini adalah kunci untuk kamarku. Kamu bisa datang mengirim tugasmu kapan saja. Kenapa aku harus menunggu sampai malam? Kamu jahat, jangan bicara gitu, memalukan tahu. Mereka mulai lagi, orang dua ini. Aku offline dulu ke asta sistem. Aku juga mau pergi. Melihat orang bermesraan menjadikan kita cemburu dan mereka cipokan. Ada apa? Nani? Oh, awas. Ada apa ini? Terjadilah bentrokan di sini. Presiden Dongfeng. Apakah aku gagal? Nampaknya ada penembak jitu. Lain kali kamu tidak akan seberuntung itu, Wong Hao. Mereka sudah main brutal. Untungnya dia tidak terkena pelurunya dan cuma terluka karena pecahan kaca. Tapi dia terlalu banyak mengeluarkan darah luka, mungkin akan meninggalkan beberapa bekas. Maaf Presiden Dongfeng, kamu terluka karena aku. Pelakunya pasti adalah seorang yang memiliki titel karena dia berani bertindak di siang hari. Aku sudah membalik pihak kepolisian dan bahkan mempekerjakan bodyguard untuk melindungi dia setiap hari. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan ini. Tempat ini sangat aman. Istirahatlah, Tuan Wang. Aku petugas Li Yongqi dan aku diperintahkan untuk melindungimu. Bisakah aku bertanya tentang kejadian ini padamu? Kenapa kamu lagi? Sungguh suatu kebetulan. Ini bukan kebetulan. Aku mengejutkan diri untuk tugas ini. Scream Fam Sam sudah melarikan diri dari penjara, jadi dia mungkin pelaku dari kejadian ini. Aku mengkhianati dia. Kamu bisa memakai sebagai pengalih perhatian. Itu sama saja seperti perjalanan ke dalam perangkapnya, bukankah? Mengurus kita berdua secara langsung adalah apa yang dia mau. Kau harus mempercayai kemampuanku. Kali ini aku tidak akan membiarkan dia kabur. Juga bagaimana kamu bisa tahu identitasku? Itu adalah misteri yang belum terpecahkan. Selamat, kamu sudah mendapatkan penggemar yang lainnya. Hentikan. Wanita itu sangat brutal, tidak mudah untuk ditaklukkan. Tuan Wang, pernyataan pembukaan pembuatan filmnya akan segera dimulai. Kita harus pergi sekarang juga. Tidak, baiklah. Tidak, kamu tidak bisa langsung muncul di hadapan publik. Bukan, ini adalah waktu yang tepat untuk mengetes kemampuanmu. Kamu bukan satu-satunya yang siap menahan peluru. Aku juga punya tugas untuk mengalihkan musuh dan menjadi tameng bagi Presiden Dongfeng. Aku akan membuatnya menyesal 10 kali lipat karena sudah melukai wanitaku. Di konversi pers, apa yang terjadi? Suasananya seperti rapat para mafia. Tolong deh, Master Wang, Master, kamu datang. Master Wang, kamu tidak apa-apa? Aku dengar seseorang mencoba mengkilmu. Oh, aku baik-baik saja, Master. Aku sangat khawatir, ingin pupuk bersamamu untuk melindungimu. Mereka ini kayak anak kecil. Bisakah seseorang memisahkan mereka? Aku dengar pemeran utama dari filmnya mendapatkan ancaman kesinuan. Jadi The Veil of the Vanguard mengirim orang untuk melindungi kalian. Berita buruk, Tuan Mang. Sutradara curiga kalau kru kita terlibat dalam tindakan kriminal dan ingin membatalkan kontrak. Pasti ulah Wang Xie dan Xiao Lingyu. Apakah kita punya kandidat lainnya? Kalau dalam negeri semua waspada dengan pengaruh Xiao Lingyu di dunia kriminal, tapi kalau kita mencari di luar negeri, mungkin masih ada kandidat yang sesuai. Meskipun dia menolakku, mungkin masih ada kesempatan untuk merubah selama kamu mau bertemu dengannya secara langsung. Dia terkenal dengan kecantikan dan bakatnya. Dia juga beberapa waktu lalu menganugerahi penghargaan akademi direktor yang sedang naik daun Jonah Secret of the Kualian. Aku mengerti, maaf.
Walau aku beberapa informasi di dalam, demi alasan keamanan, aku tidak bisa memberikan semuanya padamu. Tapi apa kau sudah sangat membantu. Sisanya serahkan saja padaku. Kau tidak marah padaku, tapi kenapa kau menyentuhku tadi malam? Karena kau sedang terluka. Aku tidak selemah itu sayang. Lagi-lagi enak-enak. Ada apa kau terlihat gelisah? Kenapa kau belum offline juga? Andai saja waktu itu aku tidak terlalu malu untuk melihat, si pembunuh pasti tidak akan sempat bergerak. Mulai sekarang, demi keselamatanmu, aku tidak akan offline. Tidak peduli apapun yang kau lakukan. Aku akan malu tahu. Anggap saja aku ini ponsel. Apa yang mematikan ponsel sedang melakukan hal-hal nakal? Tidak. Ada apa? Apakah sesuatu di sana? Tidak ada. Aku hanya mulai sekarang. Ayo, pelah. Nampaknya mereka sudah melakukan kenikmatan dunia. Akhirnya aku melakukan tugas ini dan dibalik selimut. Oke, kita tidak bisa menunda lagi. Bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan top notch producer? Secara teori kita harus memproduksi 3 film dengan pendapatan 1 miliar atau 3 serial TV populer dengan rating di atas 30%. Itu terlalu lambat. Apa yang jelas fantasi. Ada satu cara dengan menyerap dan mengumpulkan 2 lainnya di bidang sama. Kita bisa mencapainya dengan cepat. Tapi itu pasti akan membuat kita berhadapan langsung dengan God Angel, dan itu sangat berbahaya. Aku ingat gelar milik Zhou Liangyo, yaitu King of Smash Hit. Benar, kalau kita menyerap gelarnya, kita bisa langsung memaksimalkan gelar itu. Tapi itu pasti akan membuat God murka dan menyadari semuanya. Tidak selalu mengingat kepribadiannya yang kuat. Dia pasti akan melakukan segala cara agar kehilangan gelarnya tidak diketahui oleh God. Sepertinya aku hanya bisa menghadapinya secara langsung agar bisa memaksimalkan gelarku. Bodyguard Yu Mengli, Yufei, membantuku mengatur pertemuan dengan sutradara Jonah. Tapi si bodyguard ini ngotot ingin aku ikut juga. Kalau secara fake Sam benar-benar strong soldier, dia tak mungkin meledakkan pesawat ini kan? Dia baru saja mendapatkan gelarnya, jadi sejauh ini dia hanya bisa melakukannya serangan sederhana. Tapi narasinya bisa berubah kalau biarkan dia naik level terus. Keahlian kita harus segera bertindak dan menyingkirkan sebelum dia menjadi lebih kuat. Tapi hal yang paling mendesak saat ini adalah Jonah yang diproduksikan Juve. Katanya dia memulai debut film sejak masih bangku sekolah menengah dan menengah penghargaan sutradara muda. Begitu lulus dia langsung bergabung dengan perusahaan, lalu menjadi sutradara independen. Penghargaan Academy Award yang baru-baru ini ia raih dalam film Pahlawan Super Perempuan. Karya asli punya banyak pembaca dari luar negeri. Akan sangat baik kalau kita bekerja sama dengan pengaruh secara internasional, apalagi karena ini bertema perempuan. Melihat semua faktor ini, dia memang kandidat yang tepat. Tapi dia sudah menolak kita sekali. Benarnya dia belum sepenuhnya menolak. Tidak, lokasi syuting terlalu jauh dari tempat tinggalku dan aku tidak suka harus bolak-balik. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Prosedur kami adalah manajemen umum Shen Automotive Design. Kami bisa menyediakan jet pribadi yang akan jemput dan mengantarmu pulang setiap minggu. Shen Automobile. Baiklah, bilang ke bosmu ini aku akan bekerja untuknya asal dia menyerahkan posisinya padaku. Kenapa dia mengingat posisiku sebagai manajer umum? Ada hubungan apa antara dia dan Shen Automobil? Kalau dia sudah mau bertemu, tanyakan langsung padanya. Oh, Wang the Best kan? Maaf, kau salah orang. Siapa yang bikin nama juga itu? Aku janji tak akan membunuhnya. Idolaku boleh tanda tangan di hatiku. Aku juga. Kurang ajar.
Kalian tidak lihat apa? Apa yang sedang beristirahat di sini? Maaf Nona, ini tempat umum, bukan ruang pribadimu. Benar? Apa kamu tidur siang karena pekerjaan malammu? Apa kamu berani bertanggung jawab dengan omongan barusan? Aku bisa melatihmu kapan aja. Aku tidak takut padamu. Ya, aku bukan pengecut. Maaf atas keributannya Nona. Aku seharusnya minta maaf karena mengganggumu saat menggoda wanita tuang Wangsi jagoan. Tolong jangan panggil aku begitu. Mungkinkah kamu Direktur Jonah? Aku ingat sekarang kamu Tuan Wang dari Hoshi Entertainment kan? Jonah direktur lepas tinggi dan baiknya. Meski sebelumnya aku setuju untuk bertemu lagi, sekarang aku kehilangan minat padamu. Silahkan pulang begitu pesawatnya mendarat. Wanita bajak keras kepala yang dikenal sebagai penghancur bajingan. Gelar yang bagus, aku ingin menungkapnya lalu menyempurnakan gelar itu. Dengar, ini hanya salah paham. Oh, silakan lanjut. Kamu kelihatannya lelah. Kamu seperti sudah 3 hari belum tidur nyenyak ya, dan masih bercium bau 3 wanita darimu. Bagaimana dengan benjolan kecil di dadamu? Bagaimana cara menjelaskannya? Sial, seharusnya aku tidak bermain hal-hal dengan Presiden Dong semalam. Dia menolakmu, apa kata akan pulang? Tamat sudah, kita akan menciku. Kukira perlawan sepertimu akan berbeda, tapi tampaknya kau sama saja. Dan di sini pun pergi ke tempat lain. Junan menginap di hotel ini. Oh, aku dapat kesempatan lain kali menunggu di sini. Benarkah? Sebagai sesama wanita, aku jadi dia tidak akan berubah pikiran. Awas bahaya, tiarap. Aku terlalu panik dan gugup. Wow, sepertinya pria usia pertengahan 30-an, tinggi 80, berat 30 kg, mempunyai kacamata dan topi itu curiga paparazi. Apa kamu pemindai manusia? Minggir dari tubuhku sekarang, kata sang MC. Kamarku di sebelah, berhentilah kalau ada kamu dalam bahaya. Ya, tidak perlu setegas itu Dona. Kamu seperti ibu-ibu overaktif aja. Halo semuanya, Wang Xie. Bagaimana caramu masuk? Apa kau coba melakukan? Kamu menyelamatkanku, tapi aku belum membalas budi. Kamu punya banyak uang, jadi aku hanya bisa membalas budi dengan ini saja. Ayo main game tebak bagaimana dari tubuhku yang alami. Bagaimana menurutmu? Oh, ayo mulai dari depan. Tolong panggil polisi, aku sedang diserang preman. Masih di perusahaan Nona Wang. Nona Wang, kau itu bos tingkat menengah. Tolong kendalikan dirimu. Apa tidak masalah jika kamu melepaskan dirimu padaku seperti ini? Kamu tahu kalau aku melapangkan dirimu, kamu masih menolakku, itu tidak bagus. Aku menghargai niat baikmu Nona Wang, tapi bisakah kamu membalasku dengan cara lain? Aku belum istirahat dengan baik dalam beberapa hari, jadi aku agak lesu. Aku takut mengecewakanmu. Ngomong-ngomong, apa ini kemampuanmu sebagai kupu-kupu sosial malam? Kamu salah paham. Aku cuma menawarkan diriku padamu secara sukarela. Mereka menuduhku sebagai penyihir hanya iri dengan bakatku. Aku sudah menulis semua informasi rahasia tentang Jonah di tubuhku. Tulis akan muncul kalau suhu tubuhku meningkat. Jadi aku akan melakukan apa yang kau bacakan. Dia tahu bagaimana cara bermain. Aku tidak sopan jika menolak niat baiknya. Poin utamanya adalah informasi tentang Jonah sangat penting. Jonah adalah anak haram dari salah satu anggota keluarga Lee, pemilik Sun Automobil. Sampai sekarang dia masih belum diakui keluarga. Naruhodo. Saat dia tinggal di Nirbelan, tapi dia kembali ke negara ini setelah tahun untuk mengunjungi makam ibunya. Di sini sepertinya dia ingin mendapatkan saham perusahaan untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Kamu luar biasa.
Aku belum pernah merasakan kenikmatan seenak ini, Tuan Wang. Coba teknik yang ini. Tuan Wang, apa yang terjadi padamu? Sedang mandi. Baik, siapa yang... siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk ke kamar Tuan Wang? Aduh sakit. Jangan. Maaf, aku tinggal di kamar sebelah. Aku hanya penasaran, kalian sangat berisik dari tadi. Itu kamar apa kamu mengutipku? Ngintip jangan membuat terdengar buruk. Oke. Di sini ada lagi wanita datang, orang ajar. Kau harap kamu cepat sinu ketika gagal ginjal nanti. Tunggu bentar. Aku baru bertemu paparazi. Dia datang untuk mengambil fotomu. Paparazi? Jika informasi dari Wang ini benar, dia pasti tidak mau difoto saat sedang mengunjungi makam ibunya. Ayo bicara baik-baik tentang paparazi dan film itu. Ini paparazi dari tadi malam disaksikan oleh satu-satunya saksi mata. Apa kamu mengejekku? Walaupun sketsanya agak kasar, kamu masih bisa melihat ciri-ciri wajah jika kamu perhatikan baik-baik. Aku merasa pernah melihat properti ini sebelumnya. Aku sudah memberikan ke asistenku ini diselidiki, jadi sebentar lagi akan ada update. Oke, baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Kamu punya 6000 detik untuk meningkatkan. Jika melewati batas waktu, kamu akan membayar harganya. Sekurat itu, bahkan kamu menggunakan stopwatch. Tentu saja film itu harus akurat sampai 1,2 detik. Santai saja, aku akan membayar waktumu. Bisakah kau melakukan apapun kau mau sepanjang waktu itu? Lihatlah ini. Hentikan basa-basinya dan jangan buang-buang waktuku. Baiklah, ini kontraknya. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku sudah menyiapkan draft kontrak. Silahkan dilihat. Aku bawa 3 verifikasi denganku. Ini verifikasi sedang, tapi nilainya sudah fantastis. Masih terlalu awal untuk membicarakan kontrak. Tunjukkan dulu naskahnya. Tentu saja, tapi meskipun pembacanya cepat, kamu tidak bisa membacanya dalam 10 menit. Tidak perlu 10 menit. Jika tidak menarik perhatianku dalam 3 menit, aku langsung kutolak. 3 menit kemudian, maaf menolaknya. Tokoh utama wanita terlalu goblok. Aku tidak mau main film yang merendah kecerdasan menonton. Tapi kamu jelas kelihatan tertarik. Dia pasti pernah terluka karena cinta, makanya bisa setajam ini ngomongnya. Itu karena profesiku, tidak ada masalah dengan kualitas naskahnya. Alam delusi dan mimpi menjadi pasangan pengarang menaran, sebaiknya punah saja, kata dia. Biar kulihat. Pengalaman cinta tidak ada, kekasih tidak ada. Cinta pertama Autobot. Autobot bukannya ini sama dengan Vivian, flashback. Mega OP kalau jadi direktur. Aku bisa bersama kalian selamanya. Oh, aku mengerti. Dia mungkin malu dengan dirinya yang dulu kekanak-kanakan. Kalau kau tidak mau ambil peran ini, Mega Op dan BP pasti akan sedih. Omong kosong. Panik ya. Sejar saja. Alasan utama aku menolak karena naskah ini sangat mirip dengan yang ditawarkan Supreme Entertainment, tapi tingkat penyelesaiannya sangat jauh. Itu karena Supreme Entertainment menurut kita, singkatnya milik mereka itu referensi bajakan. Ada 2 jenis film, satu membuat orang berpikir dan satunya memberi perangsangan virtual. Yang kedua lebih mudah untuk sukses, jadi kenapa aku harus mengambil proyek yang sudah ini? Maaf, aku lebih suka film ringan. Kamu harus cari orang lain untuk proyek ini. Tunggu dulu, lupakan dulu naskah dan ayo bicara soal sen automobil. Bukan kamu posisi manajer? Dia memasakku melakukan ini. Kamu salah. Aku tidak mau menjadi general manager. Aku hanya ingin pria brengsek itu membuat menyesal di depan makam ibuku. Bisakah kau melakukannya? Aku tidak menyangka latar belakang Jonas serumit ini. Siapa pria kurang ajar itu? Seharusnya CEO-nya. Dia itu terkenal sebagai seorang yang suka bermain wanita. Oh, kejutan. Jika kalian tetap melakukan ini, jantungku tidak kuat rasanya. Aku minta kamar lain saja. Wanita ini akhir ini mencurigakan.
Aku tahu dia pasti menyembunyikan sesuatu. Ternyata dia bekerja sama dengan Musi dan di belakangku. Pengkhianat kau rupanya. Kamu pasti menikmatinya semalam. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih menyenangkan? Biar aku lihat. Tidak. Apa ada rahasia lain yang sembunyi di tubuhmu? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Harga untuk memohon padaku itu mahal. Bisakah kamu membayarnya? Targetmu itu aku. Apa kau berani melawanku secara langsung dengan mempertaruhkan gelarmu? Dalam 10 hari jika aku berhasil menggagalkan proyekmu, serangan King of Smash Head. Tapi jika kamu bisa menggagalkan proyekku, aku serahkan top notch producer. Oke, itu adil. Kamu memaksaku, kamu bermain dengan api. Kamu bilang apa? Zhou Lingyung menyerangmu? Dia menerobos masuk ke dalam kamarku. Katakan selain mendorongku, bisakah kamu mengerjakan tugasmu dengan serius? Santai, ini aku, Zhou Lingyung. Tahukah kalau ada ingin mengontrakmu, jadi dia mungkin akan mengincarmu. Kamu sebaiknya terus bersamaku. Lepaskan aku. Sungguh konyol. Aku tidak mau terbawa dalam masalahmu. Aku kembali ke negara ini hanya untuk memberi penghormatan. Masalahnya sudah tak sepele itu lagi. Apakah kamu mengganggu sang sutradara? Itu tidak adil tahu. Aku hanya ingin menandatangani kontrak denganmu. Aku tidak akan menandatangani apapun, jadi berhentilah menggangguku. Apa kau menolak tawaranku? Seseorang pernah menolak tawaranku dan dia Sinu. Aku tidak akan memberimu kesempatan lain. Cukup tanda tangan saja. Menurutlah atau kamu akan menghadapi konsekuensinya. Seseorang mengambil foto, tangkap dia. Hidup atau mati. Hah? Mereka pergi kemana? Tak. Nampaknya foto itu adalah apa yang ingin foto. Cukup untuk menghancurkan Zhou Liu. Kenapa kamu ada di sini? Kemampuan asistenku untuk mencari informasi itu lebih baik daripadamu. Bukan hanya itu, mengetahui identitasmu. Tapi aku juga tahu kalau kamu selalu ingin menjadi propertir yang mengungkap rahasia koruptor di dunia industri hiburan, bukan? Udah waktunya pendekatan Zhou Lingyung yang melanggar hukum itu seharusnya sudah lama diungkap. Aku akan membantumu mencapai impianmu itu. Itu tidak mungkin, akunku sudah di-ban. Pasti itu juga ulah dari Zhou Liu. Dengan kekuatannya, foto-foto itu akan langsung dihapus. Foto itu tidak akan terlalu berpengaruh. Lalu gunakan akun luar negerimu untuk mempostingnya. Tidak peduli seberapa besar pengaruhnya, dia tak akan bisa menghapus foto-foto itu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menjatuhkan nama ibuku. Semua ini adalah salah pria itu, tidak punya hati. Kalau kamu berani ikut campur, aku tidak akan rugu untuk melawanmu. Sutradara terkenal itu adalah anak haram. Ibunya seorang simpanan menggunakan sebagai alat untuk masuk keluarga kaya raya. Apakah kamu ingin ibunya menjadi bahan ejekan setelah kematiannya? Tenanglah saudara, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersama denganmu. Apa maksudnya dari pria tidak hati dan simpanan itu? Apakah ayahmu sudah lama meninggalui sutradara Jonah? Sementara itu, apakah pengumumannya sudah siap? Aku ingin Jonah menghilang dari industri film. Cepat! Bahkan kalau mereka berani mendatangani kontraknya, proyeknya tetap akan langsung dicabut dan mereka tidak bisa merekam apapun. Dia harus memberikan titelnya padaku. Kamu masih terlalu kurang dalam pengalaman untuk melawanku, saudara. Kembali ke flashback masa lalu Jonah. Nampaknya dia anak kecil yang diterlantarkan. Jonah, ayah? Apakah kamu adalah ayahku? Gadis tersayang, aku adalah orang yang pesulap yang bisa mengabulkan keinginan apapun. Aku juga masih satu darah denganmu. Aku sangat menyayangimu. Disinilah mereka ada. Kamu bilang kau mau menyayangiku, tapi kenapa kamu tidak mau mengakui kami? Sampai hari kematiannya ibu masih bukan istrimu sah. Aku minta maaf Jonah. Aku akan memberitahu apa yang terjadi dulu. Diam. Aku tidak akan mendengar alasanmu kecuali kalau merelkut lutut dan meminta maaf.
Baru aku mengakui ibu adalah orang yang paling kamu sayang. Aku tidak melihat wajahmu lagi. Aku diberi tugas untuk mengambil fotomu, mencari kisah masa lalumu. Kamu tidak tahu ya, ibumu mengandung dirimu di luar nikah. Orang tuamu khawatir keluarga mereka akan menentangnya, jadi mereka memilih untuk melahirkanmu dan setelah itu baru membujuk keluarga mereka. Robert, suami Lilis, kewarganegaraan Priden. Lisa, adik perempuan Liang. Lian, anaknya ketiga, ayah Jonan, dan Leong, anak ketiga. Liu Chanan, anak tertua. Tiba-tiba ayahmu meninggal dalam kecelakaan saat ibumu sedang mengandungmu, jadi menjadikan anak lahir tanpa seorang ayah. Mereka mempunyai nenek Liang dan nenek kewarganegaraan Pridan. Liu Liang dan anak laki-laki di sisi lain. Lian, perempuan dari Lisan. Dan Li Chan bukanlah ayahmu, tapi saudara dari ayahmu. Apa? Kamu bilang kalau dia adalah pamanku? Dia mungkin pura-pura menjadi ayahmu untuk menenangkan hatimu. Tidak ada kesalahpahaman apapun. Aku adalah paparazi profesional. Aku punya banyak cara untuk mencari tahu rahasia tentang keluarga kaya raya. Tapi setelah kebohongannya terus berjalan, dia tidak tahu waktu tepat untuk memberitahu kebenarannya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memberitahu kebenarannya, dan aku bahkan menginginkan dia untuk berlutut. Apakah yang sedang aku lakukan? Oh tidak, Zhongliu sudah mulai bergerak. Dia membuat gosip tentang sutradara Jonah di semua platform media sosial. Meninggoy, gue mampus ini. Apa yang terjadi? Menyebabkan rumor fitnah memang keahlian Zhongliu, tapi kali ini dia tidak akan berhasil. Hari ini aku akan mengenengahkan keadilan bagi mereka yang sudah menjadi korbannya. Saatnya untuk bekerja. Meng. Baiklah, aktifkan King of the Connection. Ubah arus opini publik. Di sini aku berusaha mencoba opini publik berubah ke pihakku. Dengan semua perbuatan jahat kali ini, dia sudah tamat. Orang yang bisa memenangkan hati publik akan menangkan semuanya. Tapi kita masih membutuhkanmu, si korban, untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu mendorongku menjadi pusat perhatian sementara kamu tetap di belakang layar dan mengambil semua keuntungan. Picik amat. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah, tahu? Jadi apa yang kamu mau? Kamu terlalu lama mengambil jatah waktuku. Sekarang giliranmu untuk memberi jatah waktumu. Bisakah kamu memelukku sesaat? Memelukmu. Aku hanya mengambil waktumu sebentar, 100 detik saja. Kamu menguji kemampuanku ya. Nampaknya di sini dijikpok. Aku kira ayahku adalah seorang kurang ajar, jadi aku selalu kasar pada lelaki. Sekarang karena aku akhirnya sudah mencium seorang laki-laki, aku sudah berbaikan dengan masa laluku. Terima kasih untuk bantuanmu. Sekarang aku punya keberanian untuk menghadapi masa laluku yang dulu.